Hai guys, kembali lagi bersama kami di Gainers vs Losers PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Kali ini kita akan membahas saham yang masuk ke dalam top gainers maupun juga top losers periode 23 September sampai dengan 30 September tahun 2022. Kita langsung aja untuk membahas posisi di top gainers ada saham Pegas di mana mengalami kenaikan sebesar 2,06% ke level 1755. Nah, penguatan ini berkorelasi terhadap sentimen yang menjadi katalis positif di mana kenaikan harga gas tentunya ini juga karena dari sisi disrupsinya supply ya. Tentunya supply ketersediaan gas ini yang mengakibatkan naiknya harga gas. Dan tentunya kalau kita lihat dari laporan keuangan terakhir memang Pegas ini membukukan kinerja keuangan positif dari laba bersihnya ini menjadi 238,56 juta US dollar di semester 1 tahun 2022. Dan kalau kita perhatikan kenaikan ini mencetak sebesar 21,40% secara year on year. Dan tentunya kenaikan dari laba bersih ini tidak terlepas dari naiknya volume. Dan kalau kita lihat memang Pegas di sisi top line-nya di mana Pegas membukukan kenaikan pendapatan sebesar 18,85% secara year on year menjadi 1,74 miliar US dollar. Nah, di sebelah kiri saya terlihat dari pergerakan Pegas yang kecenderungannya kalau kita perhatikan dari awal tahun 2022 memang pergerakannya memang cenderung lebih ke arah penguatan, walaupun kita tahu ada beberapa teritori minor trend di mana ada terjadi sideways, lalu juga terjadi penurunan secara jangka pendek. Namun secara pergerakan dari awal tahun terlihat nih ternyata terjadi penguatan. Kalau kita perhatikan dari exponential moving average di 20 yang berwarna merah, lalu juga 60 yang berwarna biru, lalu juga hijau yang berwarna yang EMA 200 ini yang berwarna hijau, ini mengindikasikan bahwa tren ini masih dalam teritori penguatan. Dan kita tahu bahwa dari segi volume memang volume belakangan ini cenderung lebih tinggi dibandingkan volume pada pergerakan di bulan Agustus ya kalau kita perhatikan. Walaupun RSI-nya masih bergerak teritori sideways. Kalau kita perhatikan untuk kedepannya memang Pegas ini akan menguji beberapa teritori support. Yang pertama adalah support pertama dilihat dari 1710, lalu juga support kedua adalah di 1670. Jadi level kedua support itu diharapkan masih kuat sehingga penguatan untuk Pegas di kemudian hari ini masih ada terbuka ya. Dan tentunya kalau Pegas menguat ini kira-kira berada nanti pergerakannya akan mencoba untuk menguji resisten di 1770 dan juga resisten kedua di 1840. Demikian untuk saham yang masuk ke dalam top gainers. Di posisi top losers periode 23 September sampai dengan 30 September di tahun 2022 ada saham MPPA yang turun sebesar 12,58%. Dan tentunya kalau kita perhatikan katalis apa yang terjadi di MPPA, mungkin saat ini memang belum ada katalis negatif. Namun katalis terakhir memang MPPA ini baru berhasil membukukan total penjualan sebesar 1,69 triliun rupiah di sepanjang kuartal 1 tahun 2022. Tentunya angka ini lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 tahun 2021 yaitu sebesar 9,2%. Dan kalau kita lihat juga pangsa pasar MPPA ini juga terus mengalami pertumbuhan di mana hingga kuartal 1 tahun 2022 pangsa pasar MPPA ini tercatat mencapai 26,2% meningkat dari akhir tahun 2021 yang sebesar 24,7%. Kalau kita perhatikan di sebelah kiri pergerakan dari MPPA yaitu dari analisa teknikalnya memang kecenderungan masih pelemahan terbuka ya, dan terlihat bahwasanya exponential moving average yang berwarna hijau yaitu khususnya yang warna ini adalah 200 ini masih berada di teritori atas dari candle. Dan kalau kita perhatikan exponential moving average 60 yang berwarna biru ini masih berada di bawah dari EMA 200 dan masih di atas dari EMA yang warna merah yaitu di exponential moving average 20. Ini mengindikasikan bahwa secara tren memang pergerakan dari MPPA ini masih bergerak lebih ke arah pelemahan. Dan tentunya kalau kita lihat dari segi volume pun juga tidak begitu atraktif ya. Jadi lebih ke arah pergerakan yang cenderung lebih stagnan
Dan RSI-nya nih sudah berada di teritori yang cenderung lebih ke arah oversold. Jadi ada jenuh jual di sana. Memang kalau kita perhatikan untuk teritori rebound memang belum terbuka untuk saat ini. Tapi kalau kita lihat ada beberapa support yang bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah level support di 130, lalu juga level support yang kedua di 120. Dua level tersebut ini mengindikasikan bila mana level tersebut kuat, ruang untuk terjadi rebound ya, untuk kenaikan memang ada. Tapi kalau kita perhatikan, hati-hati kalau bila under 120 ini pelemahannya masih terus berlanjut. Jadi kalau kita perhatikan, kalau dari kedua support tersebut ini kuat teritorinya, peluang untuk rebound masih cukup terbuka dengan resisten pertama di 143 dan juga resisten kedua di 150. Demikian untuk saham yang masuk ke dalam top losers. Sekian gainers versus losers periode 23 September sampai dengan 30 September tahun 2022. Sampai jumpa pada gainers versus losers selanjutnya. Yang muda, yang berinvestasi.